Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dengan anggota Saela Malina 2520003, Himatul Aliyah 2520069, dan Laila Nahendra 2520118. Kali ini kami membahas tentang Islam normatif dan Islam historis. Pengertian Islam normatif. Islam normatif adalah Islam pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transdental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu atau sering disebut realitas ketuhanan. Kajian Islam normatif melahirkan tradisi teks yaitu tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam historis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, historis berarti sejarah atau suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Islam historis adalah Islam yang dianut dari masa Rasulullah SAW. Islam historis muncul karena suatu pemahaman. Dalam pemahaman Islam historis, tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Semuanya bisa berubah. Semua itu bisa berubah karena adanya dua faktor. Yang pertama adalah faktor ruang, dan yang kedua adalah faktor waktu. Dari pendekatan historis, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya, berkenan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini maka orang tidak akan memahami agama keluar dari konteks sejarah atau historisnya. Karena pemahaman itu akan menyesatkan orang untuk memahaminya. Islam historis adalah Islam yang dianut oleh Rasulullah SAW. Kajian Islam historis melahirkan beberapa tradisi atau disiplin studi empiris seperti antropologi agama, sosiologi agama, dan psikologi agama. Nah, selanjutnya adalah pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif dan historis adalah dua hal yang menjadi satu kesatuan di dalam ajaran agama Islam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail tentang bidang-bidang apa saja yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Kedua pemikiran Islam yang merupakan ragam penafsiran terhadap teks asli Islam seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dapat pula disebut sebagai hasil ijtihad terhadap teks asli Islam, seperti tafsir dan fikih, dan dalam kelompok ini dapat ditemukan dalam 4 pokok cabang, yaitu hukum atau fikih, teologi, filsafat, tasawuf atau mistik. Kemudian penjelasan menurut Nasr Hamid Abu Zaid, pengelompokan Islam normatif dan Islam historis dibagi menjadi 3 bagian. 1. Wilayah teks asli Islam yang mencakup Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pemikiran Islam atau penafsiran terhadap teks asli Islam yang mencakup hukum fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Yang ketiga, praktik yang dilakukan umat Islam yang mencakup perbedaan wilayah tentang cara-cara beribadah. Kemudian, hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif dan Islam historis sangat berhubungan karena Islam normatif adalah ajaran yang harus kita pegang, ajaran yang harus dipegang oleh umat Islam karena itu adalah dasar. Dan kemudian ajaran historis adalah perjumpaan Islam dan adat istiadat atau budaya kemudian bernegosiasi menghasilkan varian-varian pengalaman terhadap ajaran Islam, seperti ajaran Islam di Jawa, Islam Arab, dan Islam Melayu. Mereka mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, tapi ajaran Islam historis dan Islam normatif sangat berhubungan, karena normatif adalah tetap memegang norma, memegang yang tetap dianut Islam seperti Al-Quran. Yang kemudian kalau ajaran historis adalah ajaran yang sesuai budayanya, mengikuti budaya atau adat istiadatnya. Oke, terima kasih. Kita dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.